Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Sebelum pelajaran dimulai, perkenalkan, nama saya Zahra Nisa. Saya lahir di Jember 9 April 2001. Di situ ada riwayat organisasi saya, silahkan dibaca, tidak apa-apa. Saya bacakan ya. Saya mantan ketua OSIS MTS dan MA Garuda, sekretaris PJN Uncom, anggota Partai Suara Mahasiswa dan alumni BEM Pesantren, BEM Inekelas dan BEM Pesantren se-Indonesia. Kemarin Ustadz Udin menerangkan apa berdua? Berdua judulnya apa? Kemarin kan yang bab 2 sudah diterangkan oleh Ustadz Udin. Sekarang kita berada ke bab 3, yaitu menghindari perilaku tercela. Yang terbesit dalam pikiran kalian tentang akan tercela itu apa? Perbuatan apa? Perbuatan jelek. Untuk selanjutnya yaitu poin A. Silahkan untuk dibaca. Islam adalah agama yang terbaik dan menyebar membenci segala macam bentuk kejahatan. Islam dikatakan menyambut kaum Allah yang dapat menciptakan kerukunan dan menyebar sempurna sebaliknya. Membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja adalah atas dosa sampai dilakukan. Untuk membunuh, pengertian membunuh itu terdapat dalam kisah Qabil dan Habil. Ya. Untuk peristiwa pembunuhan pertama yang tidak ada di bumi, yaitu kedua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena perasaan iri, dengki yang mendalam, yang menyesal dan yang menjadi aib keluarga. Oleh sebab itu penting bagi manusia untuk menghargai nyawa seseorang. Jadi sifat apa? Misalkan kalau orang membunuh, dia itu motifnya itu apa? Ya, kadang kan orang membunuh itu ada yang perasaan iri dan dengki. Kalau iri dan dengki secara berkepanjangan, biasanya itu dapat menimbulkan atau pembunuhan atau penganiayaan yang dapat menimbulkan pembunuhan. Nah, dari kisah dari penjelasan yang karena membunuh bisa dilihat untuk gambar yang bisa dipetik dari itu fotonya siapa? Belum ada yang pernah dengar itu foto siapa? Masyarakat kayak banyak banget yang Ferdy Sambo ingin disebut dia polisi, tapi dia melakukan pembunuhan. Kan kayak ideologis, kenapa polisi kok bisa membunuh ya? Apalagi penggelarnya. Yaitu Ferdy Sambo itu merasa kayak terkucilkan, dan pasti banyak orang menyimpulkan bahwa keluarga Ferdy Sambo lebih kan terjadi kayak kemarin anaknya Ferdy Sambo itu kayak sudah ini dengki itu bisa menyebabkan apapun yang terjadi, artinya itu yang jelek-jelek. Bagaimana cara kita menghindari akhlak tercela? Nah ini liwat dan LGBT, silakan baca yang liwat itu.
singkat dari ngobrol dan bersama. Yang kalian dapat setelah kalian baca kesimpulannya apa? Gak apa-apa, guys. Satu bang sini ya. Ini soal. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 diskusikan yang saya terangkan tadi. Untuk kelompok 1 yaitu tentang membunuh. Untuk kelompok 2 yaitu liwat atau LGBT. Silakan didiskusikan. Nah, yang kelompok 4 suci. Silakan diskusi selama berapa menit? Kurang. Oh, istirahat apa pulang? Istirahat. Jadi ini tugasnya dibuat PR. Jadi satu kelompok 1, 2, 3 sampai 4 silakan didiskusikan di luar kelas ya. Minggu depan silakan presentasi. Nanti ada yang jadi moderator, ada yang jadi pemateri atau yang presentasi. Yang presentasi bisa 2 sampai 3 orang, silakan bagi sendiri. Dan yang satunya notulen. Notulen itu fungsinya apa? Nanti kalau ada yang tanya ditulis, terus ada poin-poin pentingnya ditulis. Jadi itu tugas minggu depan ya, silakan disiapkan. Terus kita lanjut ke materi berikutnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Sebelum kita tutup pada mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya? Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Kemarin kita sudah mempelajari tentang menghindari perilaku tercela. Untuk yang pertama apa tadi? Membunuh. Yang kedua? Liwat LGBT. Tiga? Korban. Empat? Judi. Kemarin saya sudah menerangkan untuk hari ini setiap kelompok silakan untuk berdiskusi selama 5 menit lalu mempresentasikan hasil diskusi Anda di depan ya. Silakan untuk membentuk satu moderator, yang kedua pemateri, yang ketiga notulen ya. Silakan untuk berdiskusi selama 5 menit. Atasnya dulu.
agama Islam. Liwat itu terjadi sejak zamannya Nabi Lut. Liwat itu termasuk dengan kaum Sodom. Dan liwat itu termasuk perbuatan yang lebih buruk daripada zina. Adapun dampak negatif dari liwat, menjadi orang yang tidak normal, mendapatkan murka dan laknat dari Allah, mendapatkan dosa besar dan masuk di dalam neraka. Adapun LGBT secara bahasa merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Seiring perkembangan zaman, perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam ini juga ikut berkembang besar. Padahal dalam Islam, perbuatan ini sangat dilarang karena menyalahi fitrah manusia dan tidak mampu menerima ketentuan Allah SWT. Lesbian yaitu hubungan antara sama jenis, antara laki-laki dengan laki-laki. Dan sedangkan gay, kalau lesbian itu perempuan sama perempuan, sedangkan gay laki-laki dengan laki-laki. Dan biseksual orang-orang yang memiliki kepribadian ganda. Sedangkan transgender jenis kelamin seseorang yang berbeda dengan sifatnya sejak dilahirkan. Adapun dampak negatifnya dari LGBT. Yang pertama, haus akan pengakuan. Yang kedua, dicap sebagai hubungan yang ilegal. Yang ketiga, cenderung ganti-ganti pasangan. Yang keempat, berisiko menyebabkan penyakit seksual seperti HIV. Yang kelima, dijauhi oleh keluarga terdekat. Dan yang terakhir, stres yang berkepanjangan. Mungkin dari ini ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada. Paham semua? Paham. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijauhkan dari Allah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Muhammad? Atau ada saran? Paham semua? Paham. Ya, itu cukup dari kami. Sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasi. Islam melarang umatnya berperilaku LGBT. Sekarang nomor berapa? 4. Jelaskan pengertian homo. Sudah. Dan yang terakhir yaitu sebutkan dampak negatif dari berjudi. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Ya? Ya. Semuanya wajib mengumpulkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar dan belajar dimulai, silakan berdoa sebelum Mulai.
apa? Menghindari perilaku. Terus kemarin kan kalian sudah presentasi. Iya. Kelompok satu presentasi apa? Kelompok satu. Kelompok dua? Liwat dan LGBT. Kelompok tiga? Bunuh diri. Kelompok empat? Narkoba. Oh, narkoba. Silakan yang bukunya bukunya yang keras. Bawa buku tulis semua. Yang juga bawa LPS apa? Yang gambar. Yang terbesit dalam pikiran kalian, mencuri itu apa? Ngambil apa? Barang diri yang bukan milik. Ada yang bukan milik dan izin. Terus yang barang milik orang lain. Yang laki-laki coba. Bukan menerima Barang yang diambil bukan miliknya. Ini ya, dalam bahasa Arab pencurian dikenal dengan istilah syarikoh yang artinya mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan tipu. Adapun menurut istilah syarak, pencurian adalah mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang sembunyi-sembunyi. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mencuri pertama dipotong tangannya, mencuri potong kaki kiri, selanjutnya potong tangan kiri, lalu potong kaki kanan. Biasanya ini diterapkan jarak seperti ya. Oh ya, di Aceh juga ya. Brunei, Thailand, Papua, Terus apa lagi dampak negatifnya? dibenci masyarakat. Masyarakat digibahin ibu ya. Nah, sekarang kita loncat ke forum. Penyalahgunaan jabatan. Ya, boleh. Terus apa lagi? Coba, masa cuma satu? Banyak. Menyalahgunakan kan? Ini ya, tindakan korupsi sebenarnya sama dengan kayak Mencuri. Nah, cuma biasa dilakukan pada skala yang besar. Contohnya para pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Ini buat bahan evaluasi buat kalian, materi yang tadi. Silakan ditulis soalnya. Nomor 1. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang kedua, bagaimana sikap menyantuni anak yatim? Bagaimana sikap menyantuni anak yatim? Menurut pendapatnya masing-masing. Menyantuni anak yatim. Nomor berapa? 3 ya?
Jelaskan pengertian mencuri. Jelaskan pengertian mencuri. Nomor 4. Sebutkan dampak negatif dari mencuri. Yang terakhir, jelaskan pengertian korupsi. Dan sebutkan dampak negatifnya. Selamat dikerjakan, saya kasih waktu 20 menit ya. Dikerjakan dulu kan? Iya Bu, ya. Bentar. Ya, baca Bu. Silakan dimulai dipakai. Berapa nilainya? Sudah semua? Sudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Bisa sudah ya? Ya. Sudah semua? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ada yang tidak masuk? Ya. Kemarin kan halaman 30. Membunuh, liwat, dan LGBT. Terus apa lagi? Judi, mencuri, dan Korupsi. Zakat pada ritual. terus yang terakhir, tidak dan memakan bersama ya. Nah sekarang kita di antara lain yang terbesit dalam pikiran kalian akan terbesit apa? Tahap baik. Baik, terus ada lagi? Gak ada ya? Ya. Perilaku terpuji di antaranya yaitu agar berpakaian dan berhias. Agar berpakaian dan berhias. Ada yang bawa ya? Banyak. Silakan dibaca yang satu yang halaman 65. Agar berpakaian dan berhias. Ada berpakaian dan berhias. Islam merintahkan umatnya untuk menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan langsung. Menutup aurat dengan memakai pakaian yang baik sesuai anjuran dalam Islam. Aurat boleh terbuka dalam keadaan-keadaan tertentu atau sebab syar'i. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan seorang muslim dalam berpakaian. A. Dinyatakan
Zalika Umma Malakat Jami'uka Romahu Tirmidzi. Artinya tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagian tubuh yang tidak patut terlihat aurat, tidak terlihat atau aurat bagi laki-laki adalah antara lutut sampai pusar. Kalian tapi meskipun kalian sudah menutup aurat, nah kalian jangan merasa kayak kalian paling sempurna, kalian paling menerapkan aturan bersih. Nah, ketika kalian sudah menerapkan hal itu sudah menutup aurat, tapi kalau kalian sudah melihat orang yang misalnya kayak Bapak Elsie ya, Bapak Elsie terus Bapak yang pakai lengan pendek terus celana pendek, kalian jangan kayak Mbak itu nggak menutup aurat ya, Mbak itu kok nggak ini, Mbak itu kok ini misalnya gitu ya, karena apa ya, amal ibadah seseorang nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang menutup aurat bisa jadi itu dalamnya jelek, tapi tidak hanya orang yang itu, maksudnya gini, orang yang nggak menutup aurat bukan berarti orang yang jelek ya. Jadi pola pikir kalian harus dibenarkan, harus diselaraskan biar Bapak itu nggak pakaian aurat, nggak pakaian biar nanti yang juga ada semoga dapat ya. Nah, yang kedua yaitu adab dalam perjalanan. Silakan yang lain dibaca. Berniat sabar karena Perjalanan dilakukan dengan tujuan yang jelas, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan baik fisik, kehormatan, adab maupun agamanya. Tidak membebani dan merepotkan orang lain, mentara pada keluarga yang akan ditinggal. Wanita tidak boleh pergi seorang diri tanpa didampingi mahram. Takbir 3 kali dan berdoa. Salat 2 rakaat setelah tiba dari kepergian atau sunnah. Nah, ini adab dalam perjalanan. Ini saya sharing ya. Saat saya berpergian jauh dan saya tidak pamit kepada kedua orang tua, biasanya itu apa? Saya nggak pamit sama orang tua, saya pamitnya hanya di Lincong. Jadi nyampe rumah jam saya apa? Sepeda motor saya bocor, HP teman saya hilang, yaitu jadinya kayak siksa gitu loh ya. Kalau kalian mau berpergian entah itu dekat mau jauh, kalau bisa Pak, pamit sama orang tua ya. Karena ada orang tua apa? Iya. Terus yang ketiga yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Menjadi seorang tamu harus menghormati pemilik rumah. Bertamu bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Yaitu yang pertama berniat baik dan ikhlas kepada